nanti ada tunjangan pensiun. Kedua, susah dipecat walaupun kerjanya nggak bener. Ketiga, ada berbagai perlindungan, ada asuransi begini dan begitu, gaji ke-14 dapat dan sebagainya. Saya bukan menghujat PNS, tetapi banyak orang yang ketika pengen jadi PNS, pikirannya adalah seperti itu. Sehingga ketika PNS-nya katakanlah menjadi guru, mereka tidak berorientasi pada bagaimana cara mengajar yang baik dan benar. Mereka tidak berpikir tentang bagaimana caranya menciptakan generasi baru yang hebat. Mereka tidak berpikir bagaimana masa depan bangsa itu ada di genggaman tangan mereka dan di pundak mereka. Mereka tidak berpikir itu. Tapi mereka berpikir kerjaan ini membuat saya nyaman. Makanya cek grup WA banyak guru-guru yang bahasnya di situ. Sertifikasi udah sampai sejauh mana? Kamu lihat tunjangannya kemarin dapat enggak? Ini guru honorer kapan diangkat? Jadi orientasinya adalah gimana caranya saya bisa hidup nyaman di situ. Jadi kalau mau jadi birokrat, mau jadi polisi, mau jadi guru, tidak semua. Tapi banyak yang sejak awal nasibnya memang bukan untuk saya jadi guru yang inspiratif atau tidak, bukan. Tapi saya di situ dapat tunjangannya berapa? 54% pemilih sekarang itu adalah pemilih anak muda. Pemilih anak muda, kebanyakan orang berpikir soal anak mudanya, tetapi mari kita lihat kualitas anak muda itu. Dari 54% yang katanya pemilih untuk tahun 2024, hanya 27% yang melek politik. Memang Pak, mimpi saya memang jadi presiden Pak. Tapi karena Bapak duluan tuh, udah Pak, saya antri aja Pak. Tapi memang kadang-kadang kita bisa mulai dari baliho bisa sampai ke sini. Oh iya. Tepuk tangan dulu. Cuman gini, Gus, kalau dari baliho itu rutenya panjang. Kalau buat cepat MK. MK pun, Mas, MK pun bisa lama. Lama ya? Bisa lama. Lebih cepat lagi kalau lewat taman. Gak bahaya tak. Down, hit the fuckers down. They need to stop, then you hit the mountain. Wow. Saya meyakini pembangunan IKN ini bukan hanya membangun istana yang megah, tapi juga sebagai simbol transformasi pembangunan di Indonesia. Ya, dan saya yakin semua akan dilibatkan, UMKM, warga lokal, dan lain-lain. Ini saya pertama kalinya ke IKN, Bapak Ibu, ini luar biasa sekali. Mohon doanya. Saya ingin bertanya, bagaimana sih motivasi anak muda yang ada di sini untuk agar tidak menjadi tamu sendiri? Selama pembangunan IKN ikut dilibatkan nggak? Dari musyawarah, rapat-rapat pasti dilibatkan ya Pak ya? Pembangunan alat master plan segala macam ada diskusinya dulu kan. Saya maunya di sini. Bahkan banyak aset saya, pabrik saya yang mandek karena saya tidak dapat kredit, karena saya tidak berkuasa 20 tahun. Yang benar rugi dong. Silakan sebarkan informasi ini. Enggak. Kamisan nggak digoreng 5 tahun sekali. Kamisan ada tiap minggu. 17 tahun, hitung berapa hari Kamis tuh. 17 tahun, berapa hari Kamis, hitung tuh. Ada 52 minggu setahun. Naruh kali itu. Selama itu, semuanya berdiri di situ, nanyain nasib dari pelanggaran HAM. Nanyain kemana anak-anak yang hilang. Itu setiap Kamis. Anda yang maju setiap 5 tahun. Oke?
Makanya Anda kegoreng setiap 5 tahun. Kalau kami mah konstan. Tiap Kamis konstan kami mah. Ada terus. Nggak pernah, Kamis-Kamis lain Anda nggak pernah ngerasa digoreng. Hanya Kamis-Kamis di 5 tahun sekali. Ketika Anda maju, Anda ngerasa digoreng. Jadi, kami konstan. Anda yang muncul tiap 5 tahun di antara 17 tahun tersebut. Your argument is invalid. Giling Bud. Kemarin datang pamanku mengabulkannya putusan sidang. Capek-capek S1 ngobrol sama Prabowo. Rugi dong. Yang bener aja. Rugi dong. Yang bener aja. Diskusi. Nggak bisa semua pertanyaan anak muda, semua kebutuhan akan kepastian masa depan yang baik hanya dijawab dengan kan semua capres yang lain, semua cawapres yang lain kita sudah dengar. Masing-masing dari mereka sudah pernah bicara semua, Mas Ganjar dan Pak Mahfud. Setelah daftar ke KPU, itu langsung ngobrol di banyak platform media. Pak Anies sama Gus Imin melakukan itu. Jadi nggak apa-apa, kalaupun kita mengukur kualitas isi pembicaraannya seperti apa, minimal ada yang diukur. Nah, satu pasangan terakhir ini, kan setelah daftar KPU belum pernah tampil ke publik, tampil ke satu media, terus mereka ngomongin tentang apa yang ada di buku visi misi yang 100 sekian lembar itu nggak pernah kita dengar. Nah, kalau ngomong anak muda bener, ayo dong ngomong. Kita pengen dengar, kita pengen tahu. Jadi nggak cuman nggak cuman wok dan maaf saya salah, bukan itu. Tapi ada satu elaborasi lebih panjang yang kita mau dengar. Nggak hanya keren-keren. Mas Gibran dengerin. Kan kita berbicara tentang publik, berbicara tentang politik. Semua yang berhubungan dengan politik itu harus digunjingkan, harus dikritik, harus disampaikan. Ide dan gagasan harus masuk dalam ranah dialektika. Dan karena itu, maka harus diobrolkan, harus disebut. Kalau ada sesuatu yang bermasalah, kalau ada sesuatu yang mengganjal, maka itu harus disampaikan. Itulah esensi dari politik. Cuman maksudnya, ketika kebebasan publik dalam berbicara itu dikekang, maka kita tidak mungkin berbicara secara politik. Esensi politik dalam demokrasi itu tidak mungkin bisa muncul. Saya sindir sini-situ. Sorenya dikasih WA, Pak, mulai sekarang Bapak tidak akan kami undang lagi. Guys, kalau kalian cuma bisa kasih satu doang video ke pendukung 02 biar dia beralih jadi pilih 01, video apa yang bakal kalian kasih? Sih nanya kenapa kecewa sama Prabowo, nonton ini. Kami pihak paslon 02 menolak semua hasil penghitungan suara Pilpres. Prabowo mengumumkan menolak hasil pemilu. Seluruh pendukungnya ikut menolak, bahkan nyawa taruhannya. Sekarang bahkan Anies Baswedan sampai datang menjenguk para korban demo. Itulah kenapa kami pindah ke Anies Baswedan, karena kami yakin Anies Baswedan tidak mungkin mengkhianati kami sama seperti dulu. Kalau kalian gak kecewa, terah kalian. Tenang saja, Pak. Saya sudah ada di sini. Tenang saja, Pak Anies. Kami sudah ada di sini. So weary when trouble's gone and my heart got empty. Then I still and we hearing the silence until you come and see the wild of me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas.